Jadi sekarang di sini akan mensosialisasikan terkait pendidikan anti korupsi. Nah, sebelum mulai ke pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya. Nama aku Kayla Nabila. Kalian bisa mengenal aku Kayla. Di sini aku sebagai ketua dari proyek ini. Aku mahasiswi fakultas ekonomi. Di sini apa namanya? Kelompok aku udah nyiapin tentang apa? Korupsi ya, dah tonton aja lah ya. Oke. Halo. Tenebus bis, tenebus. Pak Kocok ya? Birokrasi tidak efisien. Yang keempat ada dampak terhadap politik dan demokrasi. Munculnya kepemimpinan korup, munculnya kedaulatan rakyat. Yang kelima ada dampak terhadap penegakan hukum. Misal, fungsi pemerintahan mandul. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Yang keenam, dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Lemahnya garis batas negara, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Yang terakhir, dampak kerusakan lingkungan, yaitu ada menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Next. Dampak dari korupsi. Yang pertama ada instabilitas ekonomi. Dampak bidang ekonomi, misal Kita egois, kita merasa apa namanya? Maruk ya. Maruk. Kalian nggak boleh egois dan maruk ya berarti. Nah, ya, terus ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu berarti dari luar. Faktor eksternal dari luar itu bisa dilihat dari sisi politik, dari sisi ekonomi, dari sisi sosial budaya dan lain-lain. Terus nih ada nilai anti korupsi, nilai-nilai yang harus kalian tanam di dalam diri teman-teman semua ini biar kalian gak apa namanya ya, gak korupsi. Nah ini yang ada jujur. Ini siapa nih yang masih di sini masih bohong-bohong nih? Mana nih Carlo nih? Nah itu nggak boleh tuh. Terus kepedulian. Siapa di sini yang nggak Biasa dulu. Terus kemandirian. Nah ini juga Contoh balik. semuanya banyak Carlo ya. Terus kedisiplinan. Di sini siapa yang telat-telat? Carlo. Nah itu kedisiplinan apa namanya tidak menghargai waktu itu juga merupakan tindak korupsi ya. Karena kita mengambil waktu orang lain. Nggak boleh tuh. Terus tanggung jawab siapa yang di sini yang nggak tanggung jawab? Selanjutnya ada kerja keras, kesederhanaan, ini nggak boleh ada dodo nih kita nih. Terus ada pemberanian dan yang paling penting itu keadilan. Terus di sini ada beberapa upaya. Yang pertama ada pembentukan lembaga anti korupsi. Kalian tahu nggak lembaga? Nggak betul. Ada yang tahu nggak? KPK itu dibentuknya waktu presiden SBY. Emang SBY? Iya, SBY. Yang bener SBY ya. KPK tuh SBY atau Megawati? SBY. Nah, terus ada pencegahan korupsi di sektor publik. Ada yang ngerti maksudnya pencegahan korupsi di sektor publik kayak gimana? Ya, tidak korupsi. Kayak Maksudnya kayak gimana sih? Terus yang ketiga ada pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat ini contohnya kayak yang kami lakukan sekarang nih. Kami melakukan sosialisasi kepada kalian untuk menimbulkan untuk menemukan apa namanya
bagi-bagi yang anti korupsi. Terus selanjutnya ada pengembangan dan membuat berbagai instrumen hukum yang mengandung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini maksudnya undang-undang ya teman-teman. Terus ada monitoring dan evaluasi. Di sini maksudnya adalah kita sebagai rakyat Indonesia juga ikut dalam mengawasi kinerja pemerintah. Kayak monitoring itu nggak harus parah-parah harus demo ya teman-teman, kita bisa bikin flashnya kakak. Terus yang terakhir ada kerjasama internasional. Nah, sebuah negara itu nggak bisa lepas dari pihak satu. Apa namanya, negara itu nggak bisa lepas dari yang namanya pihak internasional ya. Kita sebagai bangsa Indonesia yang merdeka, yang bersatu berdaulat adil dan makmur, itu membutuhkan pihak lain untuk membantu juga negara. Terus jadi gini, di dalam hukum itu kita akan membahas mengenai banyak hal termasuk korupsi pasti yang kita lakukan sekarang. Kalau bisa dibilang tutup, iya memang, karena akan ada yang namanya orang dalam KKN itu tidak sepenuhnya terselesaikan gitu, karena masih ada nepotisme gitu kan. Dan pengecualian dalam hukum itu bisa gini, ketika seseorang itu melakukannya secara sadar, namun dalam prosesnya dia dinilai tidak cakap, kemungkinan bakal ada suatu yang namanya pengampunan gitu yang bisa kita bilang ada peminimalisan hukuman gitu. Bisa jadi juga hukuman itu memang tidak disebutkan secara publik, namun hal itu bisa menjadi suatu pengakuan karena undang-undang itu kan memberikan suatu hukuman, tapi juga ada undang-undang penyanggahnya. Jadi dilihat dulu dengan kondisi. Itu akan pasti dilakukan investigasi. Apakah benar uang tersebut bersangkutan dengan pegawai negeri yang disebutkan atau disangkutkan? Akan dilakukan suatu pembahasan pada pihak-pihak internal juga, di mana nanti jika ada keterkaitan dengan orang yang dianggap korupsi ini pasti bakal ketangkap. Sama lawan kita itu SMA 3 Semarang. Yang SMA 11 itu pintar sekali, tapi yang SMA 3 itu ya standar universitas. Tapi semisal kita mau masuk ke suatu universitas, misalnya UGM atau UNIF gitu tuh, kenapa yang dimayoritaskan yang dari SMA bagus itu, misalnya SMA 3. Saya tidak peduli kamu baca saya apa. SMA bagus itu punya kelas. Benar. Ada universitas dari
I've said this a million times. You're no good for me. I should say goodbye, but your bones is my lullaby, and your kisses are something I can't deny. Is it right? Is it wrong? I don't care. It feels way too good. Is it right? Is it wrong? Your lips heal me when I feel blue. Some days I say you're the one I hate, but I